Dalam kehidupan kita ini kira-kira masalah apa yang menurut kita paling besar sekarang ini? Pak Kadri apa? Durian kalau buah kan? Ya. Atau Mbak nyari kereta bus, ya. Dari mana duitnya? Lagi ribut. Atau masalah Gaza, ya. Atau mungkin kita punya problem pribadi yang lebih besar dari itu. Karena biasanya secara otomatis orang itu akan hidup itu sesuai dengan apa yang dianggapnya paling besar. Itu jadi fokus kehidupan seseorang. Orang kalau mikirnya harta itu yang dianggap paling besar, maka dia bisa lakukan apa saja untuk dapat duit. Yang lagi ribut ibu hamil masih juga open BO. Karena apa? Duit. Berzina. Ya akhirnya mati. Yang beberapa bulan lalu juga di sini di Sungai Sipai. Yang mati itu bukan yang ibunya, tapi yang mati yang mesan. Mesan wanita untuk berzina. Dilihat gambarnya bunga sebanar. Begitu ketemu kok lain. Nah, akhirnya kan terjadi rupanya wanitanya ini mungkin ada ininya juga, backingannya, dikeroyoklah mati di Sungai Sipai itu. Ya, beritanya masuk sampai ya se-Indonesia tahu. Kenapa itu? Ya karena yang pertama lebih mengedepankan harta, yang satu lebih mengedepankan nafsu, tidak peduli lagi halal haram. Ada yang difikirkan paling tinggi adalah jabatan, sehingga apa saja dilakukan untuk dapat jabatan. Mau berdusta, mau apa, tidak jadi problem. Nah begitu juga kita ini, mesti ada nilai yang paling kita jadikan nilai terbesar, yang untuk apa kita lakukan semua kehidupan ini, dan kita sanggup berkorban apa saja. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau jadikan problem terbesar beliau itu adalah bagaimana agar Allah itu tidak marah kepada beliau, bagaimana agar Allah itu ridho. Maka ini seharusnya menjadi problem terbesar kita, yang kita pikirkan dalam setiap hari. Allah senang tidak kepada kita? Persoalan selain itu mestinya kita anggap persoalan kecil. Musibah selain itu kita pandang sebagai musibah yang kecil. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya beliau oleh istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhud. Wahai suami, wahai Rasulullah, pernahkah engkau itu melewati satu hari yang itu lebih berat bagi engkau daripada hari saat perang Uhud? Hari perang Uhud itu kan hari yang membuat beliau sedih. Sedih kenapa? Paman beliau itu dimutilasi oleh Hindun yang menyuruh Wahsy. Kaum muslimin itu banyak yang terbunuh, ada sekitar 70-an, yang masing-masing jenazah mereka itu tidak dikenal karena dicacah, dimutilasi pada perang Uhud itu. Ada Anas bin An-Nadhr, itu perang Badar tidak ikut, ingin perang Uhud ikut dan berharap mati syahid. Ketika meninggal tidak dikenal, cuma pakai cincin aja tahu, oh ini berarti Anas bin An-Nadhr. Cuma Hanzalah saja, Hanzalah yang itu jenazahnya tidak dicacah, yang lainnya dimutilasi. Itu hari paling menyedihkan, sedih. Rasul sendiri sampai luka, yang kita pernah sampaikan di khutbah di sini. Beliau dikepung sampai tinggal satu sahabat yang membela beliau di sekitar bukit Uhud itu, yakni Tolhah.
Tolhah itu sampai tangannya lumpuh membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau ini ditanya, ada yang lebih lebih berat dari itu? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni abdi yali ibnu abdi yalil bin abdi kulal. Jadi aku telah menyumpahi hari yang lebih berat daripada hari Uhud itu. Hari Uhud itu melihat jenazah paman beliau itu, Rasulullah sampai bersumpah, berdoa, nanti ku balas 70 kali lipat itu. Kemudian turun ayat itu, kalau balas tidak boleh lebih-lebih, balas setara. Ada yang lebih berat dari itu, yakni hari ketika aku bertemu dengan Ibnu Abdi Yalil. Ini siapa? Orang Taif ya. Ketika beliau pergi ke Taif, salam yujibni ila ma aradtu. Yang ketika ke Taif itu mereka tidak mau menyambut permintaanku, tidak disambut. Jadi ini lebih berat, kata Rasulullah. Apa yang terjadi itu, beliau ke Taif itu kan ketika kondisi dakwah di Mekah itu semakin sulit. Kenapa? Karena paman beliau wafat, Abu Thalib, yang mulai kecil merawat beliau, yang sayang sekali dengan beliau ini, wafat. Yang beliau ini membela Nabi dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Jadi bisa dibayangkan wafat orang yang dicintai. Kemudian juga istri beliau Khadijah meninggal juga dalam kondisi sedih, yang membela dakwah semakin tidak ada, tekanan orang-orang kafir semakin berat. Ya, kemudian beliau pergi ke Taif membawa harapan. Ada kerabat di sana, orang yang diharapkan melindungi dakwah. Tetapi ternyata ketika sampai sana diusir, bahkan dilempari. Anak-anak kecil ikut melempari Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Jangankan begitu ya, orang ditinggal mati, orang yang dicintai aja terasa itu berat. Kita merasakan beberapa waktu lalu, mengimami ini meninggal, besoknya sholat subuh kita mengimami tidak tahan, baca surah Al-Jin sebentar tidak tahan, rakaat kedua tidak tahan. Kita cari di Google gimana caranya supaya tidak sedih. Akhirnya dapat orang yang komentar di postingan itu, dia komentar ya, saya 3 minggu ditahan, ditinggal mati istri masih tahan. Ini minggu keempat saya kena stroke Ustaz. Ada yang seperti itu sampai sedihnya itu. Itu baru dia ditinggal mati istri. Nah ini Rasul, istri paman datang ke Taif, kemudian diusir. Jadi itu kesedihan di atas kesedihan, lebih berat daripada kasus perang Uhud. Nah tapi kemudian beliau ini dalam Sirah Ibnu Hisham, juga dalam hadis-hadis yang lain itu dijelaskan ungkapan beliau ketika sedih ini yang patut kita renungi. Beliau katakan dalam munajatnya itu, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau lemahnya kekuatanku. Jadi beliau ini berjuang sudah lama, tidak berhasil, diusir, mengakui kelemahan dirinya. Jadi ini sikap yang bagus. Gagal itu salahkan diri sendiri. Ya, tidak, oh ini sudah takdir Allah Ta'ala. Ya. Nyaman Anda musibah apa, itu takdir Allah. Tidak tanggung jawab, tidak.
Ini ketika sikap pemimpin itu, ketika ada kekeliruan, salahkan diri, koreksi diri. Nabi itu, padahal dakwahnya Nabi luar biasa. Ya kalau kita ini dakwah, semakin banyak kemaksiatan, mestinya kita berpikir apa yang kurang dari dakwah kita ini. Narkoba luar biasa sekarang. Banjarbaru itu nomor 2 se-Kalsel narkoba. Apalagi yang obat-obatan di luar narkoba itu marak luar biasa. Mestinya ini kesalahan ada umat Islam sekarang. Di mana salahnya? Mestinya mikir. Rasulullah itu mengatakan, aku mengadukan lemahnya kekuatanku, waqillata hilati, sedikitnya upayaku. Jadi merasa kurang berjuang Nabi. Padahal beliau ketika dapat wahyu itu beliau katakan, la rahata ba'dal yaum, tidak ada istirahat setelah hari ini. Wahai Khadijah, beliau itu bukan berarti tidak istirahat betul ya, tetapi ini ungkapan bahwasanya beliau sangat bersungguh-sungguh berdakwah itu. Tapi beliau masih katakan waqillata hilati, aku ini kurang berupaya ya Allah. Wahawani 'alan nas, dan kekuranganku di tengah manusia. Aku terasa hina di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau katakan, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang, maha pengasih di antara yang pengasih. Anta rabbul mustad'afin, engkau itu adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, yang tertindas. Jadi ini beliau tegaskan, munajat itu penting. Jadi kalau sedih atau apa, cobalah ngomong pada Allah Ta'ala. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, dan engkau juga Tuhanku. Ilaman takiluni, kepada siapa diriku ini engkau serahkan. Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri, kepada orang jauh yang wajahnya muram, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Jadi engkau mau serahkan aku ini ke siapa ya Allah? Nah ini yang penting berikutnya, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau enggak murka kepadaku ya Allah, maka aku enggak peduli. Jadi semua musibah tadi mau diserahkan ke siapa diri beliau ini. Kalau engkau enggak murka padaku ya Allah, aku enggak peduli, terserah engkau ya Allah. Mau engkau apakan diriku ini. Jadi ini perhatian beliau terbesar itu, gimana agar Allah enggak murka saja. Ini perbuatan kita, aktivitas kita ini harusnya yang kita jadikan poin utama, perhatian besar. Ini Allah murka enggak ke kita, Allah senang enggak ke kita. Nah ini kadang yang kurang dari kita ini. Kalau perhatian ke harta ini rugi atau untung? Kalau perhatiannya ke jabatan ini kita bisa bertahan enggak? Kalau perhatiannya ke popularitas ini orang masih menganggap kita apa enggak? Akhirnya kalau itu yang terjadi, jangankan perkara besar, perkara kecil aja kita nggak bisa bersuara dengan benar. Ini kalau saya ngomong gini nanti orang tidak senang. Kalau saya nanti ngomong gini nanti dituduh begini, dituduh begitu. Sementara Rasul tadi katakan, kalau engkau nggak murka, apapun yang engkau berikan, engkau posisikan apapun aku ini, aku tidak peduli. Ini kita kan kadang gitu, jaga image itu, jaga penampilan karena orang, agar orang senang. Akhirnya berbicara yang benar tidak berani. Karena itulah ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Harb An-Naisaburi, wafat tahun 234 Hijriah. Seorang yang zahid, seorang muhaddis, orang faqih dari Naisabur. Beliau katakan, taraktu ridwan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq.
Aku meninggalkan mencari ridho manusia. Orang mau seneng apa enggak peduli aku. Jadi enggak difikirin itu. Hingga aku akhirnya mampu untuk mengucapkan kebenaran. Membela yang benar, mengatakan yang benar. Ini kalau apa? Menjadikan perhatian terbesarnya adalah bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi, beliau ini ulama, tinggal di Damaskus, Suriah. Beliau tidak peduli diri beliau. Ketika Sultan Malik Zahir Baibars itu ingin menerapkan kebijakan pajak, padahal pajak itu dia katakan digunakan untuk jihad melawan pasukan Salib. Setelah beliau itu mengalahkan pasukan Tatar, pasukan Tatar yang membantai di Irak itu, beliau kalahkan, masih ada pasukan Salib. Dana kurang, akhirnya mau narik pajak. Secara hukum fikih boleh. Secara hukum fikih kasarnya ya. Tapi menurut Imam An-Nawawi syarat-syaratnya kurang. Sehingga beliau katakan, engkau ini kan dulunya budak. Yakni Sultan Malik Zahir Baibars itu dulunya budak. Sekarang kekayaanmu luar biasa. Engkau punya budak banyak. Masing-masing punya perhiasan. Maka juallah itu semua. Juallah. Kalau harta negara memang betul-betul tidak ada, maka baru boleh pungut pajak. Ini mirip-mirip di negara tertentu ya. Pejabatnya kaya raya, rakyatnya diperas terus. Imam An-Nawawi itu ngomong beliau, karena ngomong diancam oleh sultan. Padahal sultannya ini Islam. Berjihad, berjuang sama teman sendiri, kaum muslimin menerapkan Islam, tetapi beliau tetap berbicara begitu. Diancam beliau jawab, ya, wa amma ana fi nafsi. Adapun aku ini untuk urusan diriku, fala yadurruni at-tahdid. Maka ancaman itu tidak membahayakan aku. Aku tidak peduli kau ancam. Wala akbaru min, yang lebih besar dari ancaman itu juga tidak menggentarkan. Wala yamna'uni dzalika min nasihatis sultan. Yang demikian itu yakni ancaman apapun itu tidak bisa menghalangiku dalam menasihati sultan. Fa inni a'taqidu, sesungguhnya aku ini yakin, beriktikad, anna hadza wajibun alayya wa ala ghairi, bahwasanya yang demikian itu kewajiban atasku dan juga kewajiban selain aku. Jadi ini kewajiban. Orang lain wajib, aku juga wajib. Jadi tidak kemudian diancam langsung, wah ini bahaya. Akhirnya berhenti. Kalau para ulama itu seperti itu kelakuannya, tidak akan pernah jelas kebenaran itu. Kemudian beliau katakan, wa ma tarattaba 'alal wajib fa huwa khairun wa ziyadatun 'indallah. Maka konsekuensi dari melaksanakan kewajiban itu adalah baik dan tambahan kebaikan dari Allah Ta'ala. Jadi beliau menasihati ini kan kewajiban. Konsekuensinya entah itu di hukum atau apa, itu adalah tambahan kebaikan dari Allah, bonusnya. Bonus. Akhirnya beliau memang diusir dari kota Damaskus. Diusir, beliau tidak macam-macam, beliau pergi ke kampung kelahiran beliau di Nawa, kemudian wafat di sana. Ini apa contoh ya, orang yang menjadikan keridhaan Allah Ta'ala, Allah murka apa enggak, itu sebagai pokok di dalam kehidupan. Sehingga dia mengatur perilakunya ini, dia senantiasa berpikir ini benar enggak, ini sesuai enggak dengan ketentuan Allah Ta'ala. Resikonya
siap untuk ditanggung. Tetapi Allah itu tidak zalim, yang jelas itu ya. Sehingga Rasulullah itu ketika mengatakan, apapun yang aku lakukan ya Allah, kalau engkau nggak murka, aku nggak peduli. Tapi beliau katakan, lanjutkan, walakin afiyataka hiya awsa'uli. Tetapi afiah dari engkau, yakni kenikmatan, kesejahteraan dari engkau itu, ya rahmat engkau itu lebih luas. Artinya aku kok apa-apa kan nggak apa-apa, tapi engkau itu kan penyayang ya Allah. Engkau itu pengasih, jadi tidak akan disia-siakan. Insya Allah begitu. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istri beliau di Makkah, ya, ini kan diikuti terus oleh Hajar, ya. Mau ditinggal tidak bisa. Akhirnya istrinya bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau ini, yakni meninggalkan aku? Ibrahim katakan ya. Idzan la udayyi'una. Kalau memang itu perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Rela beliau ditinggal dengan Ismail oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya kalau perintah Allah yakin sajalah. Allah tidak akan menyusahkan. Kalaupun susah itu mungkin susah di mata orang, tapi Allah ganti dengan ketentraman, dengan kehidupan yang lebih baik, insya Allah begitu. Sebagaimana juga dalam hadis ketika Muawiyah, ini ada di dalam kitab Az-Zuhd wa Raqa'iq, juga ada di Sunan At-Tirmidzi. Yakni Muawiyah ini menulis minta nasihat kepada Bunda Aisyah. Tulis ya, minta apa dari Rasulullah yang pernah engkau dengar, yang itu enggak usah panjang-panjang, tapi cukup untukku. Maka kata Bunda Aisyah ngasih sabda Rasul kepada Muawiyah itu, beliau katakan, manil tamasa ridallah bisa khatin nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, meskipun orang tidak senang, tapi yang dia pikirkan keridhaan Allah, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dari manusia. Jadi tidak terlalu bergantung kepada orang. Wa manil tamasa ridwan nas bi sakhatillah azza wa jalla. Tapi siapa yang dia mencari keridhaan manusia dengan melakukan kemurkaan Allah Ta'ala, wakkalahullahu azza wa jalla ilan nas, maka Allah azza wa jalla akan menyerahkan urusannya itu kepada manusia. Engkau kan inginnya orangnya sudah urusi orang itu, aku gak ikut-ikut. Bahasa kitanya begitu. Siapa yang sanggup mengurus urusan kita kalau dibiarkan kepada kita sendiri? Dalam doanya aja Rasulullah tiap pagi katakan itu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku itu ngurusi diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sekejap mata kita tidak diurus oleh Allah Ta'ala, dibiarkan, mungkin rusak. Nafsu bisa enggak karu-karuan. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jadi itu mesti jadi perhatian kita, yakni Allah senang enggak yang kita lakukan. Nah, problem berikutnya berarti kan perlu ilmu, ngaji. Apa yang Allah senangi, apa yang tidak. Terus itu yang kedua, berarti ini makanya di dalam kitab Tafsir Al-Kabir ya, itu dikatakan kunci takwa itu ya ilmu. Untuk bertakwa, untuk bisa tadi itu yang mestinya ngaji. Apa yang perlu dikaji? Apa yang kita lakukan hari-hari itu apa? Kita kerja, berarti ada hukum-hukum syarak terkait pekerjaan kita. Kita berkeluarga, ada hukum-hukum syariat tentang keluarga, perlu kita kaji. Posisi sebagai ayah, ada hadonah, melihara anak gimana, nafkah, nanti ada perceraian segala macam.
muasyarah bil ma'ruf, ya. Bergaul yang baik dengan istri itu bagaimana? Nah itu perlu wajib dikaji. Terus sebagai rakyat, ya, dengan penguasa ada hukum-hukumnya. Kalau kita punya jabatan, bagaimana kita tanggung jawabkan jabatan itu nanti kelak di hadapan Allah. Ada hukum-hukum syariat yang perlu kita lakukan. Itu kalau kita betul mengaku ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tidak akan selesai dibahas nanti, ya. Di masjid ini kan banyak pengajian. Nanti mungkin satunya bahas keluarga, satu bahas ekonomi, cari duit gimana, satu bahas ibadah. Jadi orangnya suge-suge bahas zakat. Nah itu hal-hal yang bisa digunakan untuk menjalani kehidupan supaya dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Problem ketiga adalah bagaimana agar kitanya yang ridho kepada Allah taala. Karena kalau tanpa yang ketiga ini, meskipun kita lakukan, kita tidak akan merasa nyaman. Sudah kita katakan yang penting ridho Allah, tapi kitanya sendiri apakah ridho dengan Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Di dalam kitab Al-Ghunyah itu dikatakan Imam Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah memberi nasihat kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau katakan innal khaira kullahu fir ridha. Sesungguhnya kebaikan itu semuanya terletak pada keridhaan. Kalau bisa ridho itu insya Allah baik. Dapat musibah ridho baik, ya. Dapat apa saja itu ridho itu baik. Tentang nanti memposisikannya dalam koridor syariat, ya. Ridho ditolimi tidak baik. Ridho jadi dolimi tidak ada. Jadi keridhaan nanti kita bahas. Fa ini stata'ta antardi. Kalau engkau sanggup maka ridholah. Ridho itu hati memang tenang, dapat musibah dari Allah Taala, tidak sedih ya sedih, tapi hati tidak merasa ngedumel kata orang Jawa, menggerutu. Ya. Jadi kalau bisa itu begitu. Dapat musibah yang difikirkan minta pahala dari Allah Taala. Kalau bisa ridho begitu. Wa illa fasbir. Kalau tidak bisa ridho maka fasbir, bersabarlah. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar itu sebetulnya tidak senang dengan musibah itu kalau dapat musibah. Tapi tidak mengeluh, itu sabar. Cukuplah urusan dengan Allah Ta'ala. Kepada manusia tidak ada mengeluh. Kalau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Ta'ala. Dua hal itu, ridho atau sabar. Suatu ketika datang seseorang ya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama wafat 161 Hijriah. Ngeluh terus. Kemudian apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, tidak adakah orang lain yang bisa membuatmu lebih mudah selain aku? Enggak ada kak selain aku ini yang bisa bikin hidupmu lebih mudah. Maka orang tadi berkata, maksudnya apa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak adakah orang lain selain aku yang engkau bisa mengadu kepadanya? Tidak usah ngadu kepadaku, ngadu kepada yang lain aja. Maka kata orang tersebut, aku hanya bermaksud engkau mendoakanku saja. Maka kemudian Imam Sufyan mengatakan, a'anta mudabbir am mudabbar. Engkau ini diatur atau yang ngatur? Maka orang tadi mengatakan, aku ini yang diatur. Maka Imam Sufyan katakan, fardhu bima yudabbarulah. Sudahlah engkau ridho saja dengan apa yang sudah diatur oleh Allah untuk engkau. Ini untuk perkara-perkara yang memang di luar kemampuan manusia untuk berusaha. Maka cukup yakinlah apa yang Allah berikan, tentukan itu adalah yang terbaik. Walaupun kadang mungkin agak menyakitkan tadi.
agak menyakitkan bisa, tapi itu yakinlah apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Dan kalau bisa ridho, maka orang bisa merasakan manisnya iman itu. Yakin, keyakinan itu bisa nyaman kalau memang disertai dengan keridhoan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Merasakan manisnya iman. Siapa yang merasakan itu? Man radiya billahi robba. Orang yang ridha Allah sebagai Rob dia. Rob itu artinya pencipta, pendidik, pemelihara, itu dari Rob. Maka ada istilah tarbiyah. Tarbiyah ini kan mendidik, dari kata robba. Robba jadi tarbiyatan. Siapa yang rela dengan Allah sebagai Robnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Wabil islami dina, rela ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulah, dan ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ini yang biasanya dibaca di pagi hari, baca doa raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ini doa bagus, tapi fahami maknanya itu. Apa maknanya? Maknanya itu adalah, kata Imam An-Nawawi di dalam penjelasan Sahih Muslim, ada kitab beliau Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Makna raditu bisyai, makna aku ridho dengan sesuatu, itu adalah qana'tu bihi waqtafaitu bihi. Aku merasa puas dengan sesuatu itu dan cukup dengan sesuatu itu. Ya, jadi kalau kita ingin ridho Allah, kita ridho dengan Allah, berarti kita cukup puas dengan Allah Ta'ala dan mencukupkan dengan Allah Ta'ala. Walam atlub ma'ahu ghairah, tidak mencari selain Allah untuk kita sandingkan dengan Allah Ta'ala. Itu kalau puas. Bah, biar puas lah lawan ulun. Puas dingin. Sekalinya mencari yang lain. Kada puas itu, kada puas. Kalau puas itu cukup satu. Famaknal hadis, maka makna hadis ini, lam yatlub ghairallahi ta'ala, dia tidak mencari selain Allah Ta'ala. Walam yas'a fi ghairi tariqil Islam, dia tidak berjalan menjalani kehidupan selain dengan jalan Islam. Cukup Islam, mau ridho dengan Islam, berarti dia tidak cari yang lain. Qanaah, sudah puas dengan Islam itu. Walam yasluk illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berjalan atau menjalani kehidupan kecuali sesuai dengan syariatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makna kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, tapi kita masih mencari hukum yang lain, syariat yang lain. Kita anggap syariat Allah ini ketinggalan zaman, yaitu itu lebih dusta daripada pendusta. Dusta kita ngaku ridho dengan Allah, ridho dengan Nabi Muhammad, tapi maknanya tidak kita pakai. Oh, ini hukumnya tidak bagus. Padahal kalau kita mikir, hukum terbaik itu, syariat terbaik ya syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan rusak ya, dunia ini rusak, tidak memakai syariatnya baginda Rasul. Ya coba kayak tadi itu, pembunuhan banyak sekali di tengah-tengah kita. Tadi pagi saya baca itu, ada yang men-share di Surabaya itu digerebek ada 34 pasangan gay, laki-laki kawin dengan laki-laki. Ternyata 29-nya itu kena HIV AIDS.
Hukum Islam kan jelas untuk masalah homoseksual. Lihat itu bagaimana hukumannya. Berat. Tapi sekarang ini hak asasi. Di mana itu? NTT. Pelajar itu banyak yang terkena HIV/AIDS. Lebih banyak dari PSK-nya. Di Kalsel itu juga banyak. Itu HIV/AIDS, belum penyakit kelamin yang lain kayak gonorrhea, sifilis. Bahkan di Martapura ini kita punya rekan dokter itu, ya ada begitu. Bahkan masih usia sekolah, rusak kan. Sementara hukum Islam jelas itu, memudahkan kalau mau nikah gampang aja. Tapi kalau mau berzina, apalagi ganti-ganti pasangan, hukumannya berat. Terus masalah ekonomi juga begitu. Ada hukum Islam nggak dipakai, ya rusaklah kondisi sekarang ini. Jadi ridho itu tadi puas, nggak cari yang lain. Wala syakka fi anna man kanat hadhihi sifatuhu faqad khalasat halawatul iman ila qalbihi. Nggak diragukan lagi bahwasanya orang yang sifatnya seperti ini, maka dia telah sampai ke hatinya halawatul iman, manisnya iman, nyaman hidup insyaallah kalau memang merasa puas dengan ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang berupa apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia, rezeki yang sedikit banyak disyukuri, termasuk ketentuan yang berupa hukum-hukum syariat, ini boleh, ini tidak, ya sudah puas itu, jangan dilanggar, jangan mikir yang lain-lain. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memuaskan hati kita ini dengan hidup untuk mencari keridhaan Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan lapang dada, dan mudah-mudahan Allah bantu kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.